tiba-tiba dia melihat sosok pria. Sosok pria ini memakai pakaian kayak kerajaan gitu. Pakaian kerajaan. Pakaian kerajaan, dan pria ini membawa keris. Nah, di sini tim SAR bilang ini adalah bukan sosok sih. Ini adalah wanita yang sudah lama hilang, sekitar sebulan lalu. Waduh, anjing, bener anjing. Gue merinding anjing. Ini berita viral ini ada keterkaitan dengan seorang YouTuber nih. Siapa tuh? Dari channel Jurnalisa. Jadi cerita selanjutnya ini gue bakal cerita tentang berita yang lagi viral, Jis. Berita lagi viral? Iya, berita yang lagi viral nih. Pasti ini beritanya horor kan? Horor dong, pasti dong. Ini kan lagi horor, Kamis horor. Kan harus horor. Masa gue ceritain komedi? Iya, jadi ini berita masih hangat banget ya. Masih hangat banget. Viral pasti. Viral kan, saya sudah cerita tadi berita viral. Videonya viral nggak nanti? Oh, kalau itu saya bukan urusan saya. Itu tergantung penonton. Ya pokoknya insya Allah bisa viral. Semoga lah. Iya. Terus lanjut. Jadi ini masih hangat banget. Berawal dari seorang ojol bernama Herman. Channelnya Herman Suherman. Dia komentar di salah satu video seorang YouTuber bernama Jurnalisa. Tahu kan? Tahu. Pasti. Pernah nonton pasti. Ya jadi si ojol ini menceritakan tentang keluh kesahnya saat mengantar seorang wanita. Dia minta diantarkan dari Bandung menuju Subang. Jauh banget tuh. Iya, diiming-imingi oleh uang 400.000. Jadi selama perjalanan itu awal-awalnya sih nggak ada masalah apa-apa ya. Maksudnya nggak ada keanehan lah gitu. Di awal-awal itu aman aja. Tapi pas udah nyampe di pom bensin di pertengahan jalan ini, si penumpang ini, si wanita ini akhirnya meminta ojol tersebut untuk bergantian. Bah, kok bergantian? Bergantian, jadi maksudnya pengen dia ngebawa gitu loh. Pengen dia ngebawa motornya gitu loh. Orang-orang di mana masan ojek itu karena tidak ingin capek naik motor. Ya mungkin maksudnya si cewek ini baik gitu loh, minta tukeran sama si ojolnya buat ya buat apa ya, kan jauh gitu Bandung ke Subang, bayangin lah. Tapi kan sudah dibayar 400.000. Iya sih. Mungkin dibayar 400.000 nemenin sekalian minjemin motor kali gitu aja, positif aja lah. Ya maksudnya tujuannya baik gitu kan, dia pengen tukeran, mungkin karena ngeliat ojolnya udah kecapean banget kali ya. Nggak usah tahu Anda. Ini cerita serius nih, berita viral. Jadi pas di pom bensin itu si wanita itu minta tukeran. Akhirnya yang ngebawa motor itu dari pom bensin di pertengahan jalan itu sampai ke Subang itu wanita itu. Sepanjang jalan itu orang-orang di jalan itu memperhatikan ojol ini. Kenapa tuh? Karena aneh gitu ya. Ya aneh aja gitu loh, maksudnya jadi di belakang gitu, bukan? Iya. Ya enggak gitu, pokoknya aneh aja gitu loh. Ngeliat ojol dibonceng. Iya. Akhirnya dibonceng sampai ke Subang. Si cewek ini yang bawa motor sampai ke Subang. Sampainya di Subang itu, setelah si ojol itu nganter si wanitanya sampai tujuan, si wanita itu minta ojolnya untuk nunggu di depan gang. Kenapa tuh? Ya alasannya sih takut ayahnya marah. Kenapa ayahnya marah? Ya mungkin takut ojolnya dikira pacarnya atau gimana. Wah, gitu. Gue juga nggak paham. Oh, ini pacar kamu ojol? Oh, jadi ojol ini nyamar jadi pacar kamu? Gitu kan, nggak tahu kan, pokoknya ya mikirnya gitu kali ya, nggak ngerti juga sih gue ya. Alasannya sih begitu. Ya si wanita itu minta ojolnya nunggu di depan gang sambil nunjuk, Mas, rumah saya yang di situ. Mungkin buat mastiin ya, takutnya ojolnya nggak percaya kan, si ceweknya disuruh nunggu depan gang itu, si ojolnya dia mastiin lagi, pokoknya rumah saya di situ, masa nggak perlu khawatir, mungkin maksudnya seperti itu kali ya. Ya udah, akhirnya si wanita itu pergi ke rumah itu, ninggalin si ojolnya.
Ya si ojolnya mah percaya aja, mungkin takut mikirnya si ojol itu mungkin si ceweknya ngambil duit kali. Oh ya, karena belum Iya, dibayar. belum dibayar. Ya ditunggu aja lah pokoknya sama si ojol itu. Akhirnya ditunggu sama si ojol itu selama sejam. Waduh, Selama sejam itu si wanita itu nggak balik-balik lagi. di prank kali itu, di prank. Ini bukan prank ojol, beda mang itu. Nggak ada prank-prank di sini, ini bener-bener kejadian lah ya katanya sih ya. Akhirnya si ojol itu penasaran, kenapa sih nggak balik-balik, ini udah sejam kan. Disamperin lah ke rumah yang ditunjuk sama si wanita tadi, buat mastiin si wanita ini bener nggak tinggal di situ mungkin ya. Disamperin, pas udah di depan rumah si ojolnya bingung, Kenapa tuh? rumahnya kosong, Waduh. nggak ada yang nempatin. Padahal si wanita nunjuk ke situ tadi kan. Ya bingung lah si ojol itu. Akhirnya dia penasaran kan, dia nanya ke penduduk di situ, Terus? kira-kira di rumah ini ada yang tinggal nggak bu? Atau di rumah ini ada wanita bernama Cindy? Namanya Cindy. Namanya Cindy. Iya, namanya Cindy. Dia orang kaya tuh. Wah kurang tahu saya. Soalnya kan dia mau ngasih iming-iming 400.000. Oh iya sih, awalnya sih begitu sih, ngasih iming 400.000. Jadi nama si Cindy ini dia cari-cari ke penduduk wanita bernama Cindy. Akhirnya penduduk itu pun juga nggak tahu, nggak ada di situ yang namanya Cindy. Gue jadi bingung sendiri jadinya nih. Hah? Iya, si penduduknya pun nggak tahu di situ ada penduduk bernama Cindy, nama si wanita yang dianterin sama si ojol itu. Ya udahlah, akhirnya si ojolnya itu pun ke kota Subang. Jauh-jauh Ke kota Subang mungkin mau beristirahat dulu kali ya. Beristirahat dulu sambil nanya-nanya ojol-ojol di situ. Oh gitu. Iya, maksudnya suruh minta bantuan kali ya, minta bantuan apa ada yang kenal orang bernama Cindy yang diantarin nama dia itu. Sambil minta bantuan karena udah terlalu malam banget kan, nggak mungkin balik ke kota Bandung lagi. Akhirnya si ojol itu istirahat di base camp teman-teman ojolnya yang ada di kota Subang. Lusanya si ojol itu balik lagi ke kota tempat dia tinggal di kota Bandung. Kota Bandung. Beberapa hari kemudian dia dihubungi oleh teman-teman yang dia minta bantuan itu, ojol-ojol yang ada di kota Subang, tempat base camp yang dia tidur kemarin itu. Dia dapat kabar dari orang-orang itu, ternyata Kenapa tuh? si Cindy itu udah nggak ketemu. Nggak ketemu. Nama Cindy itu nggak ada di situ. Itu sih yang diantar siapa? Ya itu makanya nggak tahu. Cindy-nya nggak ada. Akhirnya si ojol itu nyari-nyari, ojol-ojol yang teman-temannya itu ya, maksud gue ya, nyari-nyari, ketemulah orang tua yang namanya Cindy itu. Oh ini ketemu akhirnya. Akhirnya ketemu orang tua si Cindy itu, dipertemukan oleh orang tuanya. Dipertemukan oleh orang tuanya. Lamaran. Enggak, bukan lah. Buat mungkin klarifikasi aja kali ya. Jadi minta maaf. Enggak, bukan. Tapi bohong. Jangan dong. Terus. Ya jadi dipertemukan, si orang tuanya pun meminta maaf kepada ojol yang nganterin si Cindy itu. Mereka menceritakan bagaimana keadaan Cindy sebenarnya. Dia minta si ojol itu bersabar, ikhlas karena udah nganterin dari jauh, dari kota Bandung ke Subang gitu kan. Demi 400.000. Iya, 400.000. Ternyata nggak dapat 400.000. Dan ternyata si Cindy itu udah meninggal 4 tahun yang lalu. Wow. Cindy udah meninggal 4 tahun yang lalu. Gila loh. Itu ternyata kayak apa ya? Si Cindy ini udah meninggal 4 tahun yang 4 tahun yang lalu. Ternyata dia udah nggak ada. Jadi yang diantarin sama si ojol itu mungkin arwahnya aja kali. Serem banget sih. Ini ada mirip-mirip kayak yang cerita yang di gunung tadi dong. Iya, yang wanita itu ya. Ya oh iya, mirip juga ya. Udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Berapa bulan hilang. Oh iya, kalau yang wanita yang diantar di ini 4 tahun. Oh iya. Beda di situ aja. Dan kagetnya lagi ternyata selama perjalanan
dari kota Bandung ke kota Subang itu, si wanita ini bercerita tentang cerita-cerita mistis. Waduh. Dan dia mengaku-ngaku kalau dia itu adalah salah satu orang dari jurnal Risa. Salah satu orang, maksudnya salah timnya. Salah satu timnya mungkin. Salah satu tim yang ada di channelnya bernama Cindy. Maksudnya, Oh, makanya dia komen di jurnal Risa. iya, makanya si Herman ini mungkin nanya kepastian kali ya ke channel jurnal Risa itu. Maksudnya bener nggak sih ada orang yang namanya Cindy di jurnal Risa? Mungkin minta ganti 400.000-nya. Ya nggak tahu juga sih. Belum terbayarkan 400.000-nya. Tapi kan orang tuanya udah minta maaf. Oh iya, udah minta bener. maaf. Makanya ya gue juga bingung aja sih, maksudnya dia cerita kalau dia itu dari jurnal Risa. Gimana bisa tahu ya? Gimana bisa tahu kalau itu? Ya jadi ceritanya seperti itu sih yang lagi viral ini ya, yang lagi naik. Ini cerita tentang ojol yang nganterin wanita bernama Cindy yang ternyata adalah mengaku-ngaku kalau dia tuh dari jurnal Risa. Begitu, Jis. Tapi kalau gue boleh komentar, cerita ini kayak agak kurang make sense sih kalau menurut gue. Karena iya kayak sih. yang tadi dia takut dimarahin ayahnya, terus masa ini sepanjang jalan minta tukeran. Nah iya itu juga sih, gue juga bingung, maksudnya ya tujuannya baik sih, cuman dia udah bayar 400 gitu kan. Iya. Minta gantian sama ojolnya buat nganterin dia ke Subang. Capek gak sih? Cewek lagi kan? Iya, makanya kurang make sense. Tapi ya nggak tahu sih ya, saya nggak mungkin percaya nggak percaya aja sih. Yang bikin gue bingung lagi sih yang menyangkut pautkan jurnal Risa kali ya. Itu benar apa enggaknya ya, gue juga belum dapat infonya sampai sekarang mengenai kebenaran itu. Siapa tahu kan kayak yang orang ya bukannya nuduh ya, siapa tahu kayak pengen dinotis aja sama jurnal Risa gitu loh. Iya, ya nggak tahu juga sih ya. Kalau ceritanya beneran ngeri juga sih. Maksudnya udah pernah ada sih dulu tuh berita-berita tentang ojol nganter pocong lah, nganter kuntilanak lah. Ada dulu kan ya. Yang ada di channel gue sebelumnya juga ada tentang cerita ojol juga. Cuman kan sistem ojol itu kan lewat handphone ya. Nah itu dia. Maksudnya orderan masuk lewat handphone itu bagaimana ya? Katanya kalau gue lihat-lihat dari channel sebelah yang mengerti tentang hal-hal kayak gitu, katanya di dunia seperti itu pun ada yang dunia teknologi kayak gitu. Tapi kurang make sense menurut Masih kurang make sense sih. Kalau penjelasan dia seperti itu katanya ada teknologi juga. makanya aneh kan. Tapi ceritanya dulu pernah ada juga sih kayak yang hampir mirip. Jadi ada ojek. Iya. Dia itu ada anak kecil minta dianterin ke rumahnya. Oh. Terus? Minta dianterin ke rumahnya. Karena maksud ya udah akhirnya dianterin sampai depan rumahnya nih, udah sampai. Udah sampai depan rumahnya, tiba-tiba si anak ini langsung lari aja tuh masuk ke dalam rumahnya. Tek. Belum bayar dong. Pasti disamperin sama ojol dong. Mungkin dia mikirnya kayak ini anak mau ngambil duit atau gimana, atau manggil emaknya atau tapi gimana. Rumahnya udah tahu. Kenapa? Rumahnya udah tahu kalau di situ rumahnya. Udah dia berhenti di depan rumahnya. Oh, oke. Terus ditungguin, kok nggak keluar ya gitu. Akhirnya diketok tuh, tok. Terus orang tuanya keluar. Iya pak, nyari siapa ya? Ini bu tadi anak ibu kayaknya deh kayak ini naik ojek saya tapi belum bayar. Oke. Nah terus ibunya langsung nangis. Wah udah ketebak sih kalau itu ya. Nah itu dia udah sama. Ketebak sih. Dia nangis dan dia cerita kalau misalkan anaknya itu sudah meninggal seminggu yang lalu. Wah ngeri juga ya. Kalau kayak gitu tuh, kalau sebelumnya kan kita ini ya cerita tentang yang mayatnya belum ditemukan. Makanya arwahnya masih gentayangan minta diantarkan ke mayatnya tersebut. Rohnya minta tolong ke orang-orang di situ lah ya. Yeah. Contohnya.
Nah kalau maksud gue arwah yang udah dikubur ini arwahnya masih bisa gentayangan gak sih? Kamu tuh? Gue kurang mengerti sih, takut salah komentar juga kan sih. Mungkin ya kalau ada yang tahu komen aja di bawah lah. Iya. Gitu. Soalnya ya arwah yang sudah mayatnya sudah dikuburkan harusnya sih ya, kalau setahu gue harusnya sih sudah pergi ke alam lain sih. Ya. Sepengetahuan gue seperti itu. Udah beda alam lah intinya. Iya, maksudnya udah ya kalau di agama ya udah diantarkan ke akhirat kan. Berarti udah nggak ada di dunia lagi. Ya. Gitu aja. Yang gue tahu sih seperti itu. Ya sama lah dengan cerita Cindy ini pun masih agak kurang yakin aja sih gue. Percaya nggak percaya sih. Ya komen aja deh di bawah gimana menurut kalian semua tentang cerita ini. Iya. Kalau gue sih agak ragu lah. Iya sama, gue juga masih agak kurang yakin. Cuman emang penasaran banget sih ya ketika gue baca berita viral ini. Ya pengen tahu aja gitu, ya kan? Terus ada cerita lagi nggak? Udah sih itu aja yang lagi viral hari ini. Iya, Okay. berita viral hari ini tentang ojol ini. Oke. Oke. Mungkin nanti kalau ada berita viral lagi, lo gua undang lagi di sini buat bacain. Oke, siap. Bacain lagi jam 2. Oke. Segmennya Mas Kemas baca cerita viral horor. Viral horor. Yoi. Video harus viral. Ya, itu dia. Tanggung jawab Anda pokoknya. Saya minum dulu ya. Oke, apaan tuh? Ada isinya kan? Ada dong. Oh ya. Widih, sadis. Enak gak? Jam 2 minum ornamin C. Ih, sadis. Seger. Langsung plong. Kalau mau beli di mana? Bisa order Order di di minimarket terdekat. iya bener. Iya bisa order sepaket juga bisa. Oke, atau bisa order di ojol. Betul. Nganterin. Tapi dibayar, jangan kayak si tadi. 400.000. Enggak dong, 400.000 dong. Ya udah, mungkin gua tutup aja kali ya episode kali ini ya. Kali ini. Daripada berpanjang lebar nih ngawur kita kemana-mana. Iya, udah jam 2 nih. Ngantuk juga gua ngantuk. Ngantuk bang. Ya udah, mungkin segitu aja dari Kamis Horor episode ke-28. Dan gua juga mau ngingetin ke kalian, kalau kalian punya cerita serem, cerita apa pengalaman lah, pokoknya pengalaman serem atau apapun itu, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram gue di DM atau ke email Malike Project, ada di bawah nih, nanti kalian bisa lihat. Bukan di bawah sini, gue taruh di apa namanya, deskripsi. Oh, tapi lu di bawah. Ya deskripsi di bawah. Ya pokoknya di situ. Gue taruh di deskripsi di bawah, kalian bisa lihat, nanti bisa kirim aja ke emailnya. Dan buat kalian yang sudah nonton, suruh subscribe. Jangan lupa subscribe Malik Project. Oke. Anda yang nonton ya. Saya nunjuk Anda nih. Yoi. Subscribe dan tonton konten-konten lainnya juga, karena Malike Project gak cuma Kamis Horor kontennya. Apalagi tuh, Dis? Malike Project ada program terbaru kita nih. Iya, program terbaru loh. Gile. Konten terbaru kita lagi ngarap short movie. Iya, jadi kita lagi nggarap short movie. Untuk kedepannya kita juga bakal terus garap short movie terus ya. Bakal banyak topik-topik baru, tema-tema baru. Genrenya tentang short movie yang agak komedi-komedi lah, biar nggak jenuh, biar nggak bosan. Oh iya benar sih, iya. Kalian pulang kerja bosan, pengen hiburan, nonton Malike Project. Ketawa ke TV. Yoi. Ketawa ke TV. Yoi. Kita sediakan short movie, short film. Kalau kalian penikmat horor, ada Kamis Horor. Betul. Bisa Kalau kalian juga pengen yang seru-seru, ada Story About Me. Betul. Tonton pokoknya semua yang ada di Malike Project, tonton. Ya udah, mungkin segitu aja dari Kamis Horor episode ke-28. Thanks for watching this video and see you. Bye bye.